지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 세상에 소리쳐 다른 길이 나타나도 난 괜찮아 지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 너와 함께라면 모든 날 속 있어 끝없이 달려봐 거친 세상 속 Hai. Hai. Yeay, masih micin. Makin didengar. Makin lagi. Yoi. Apa kabar nih guys? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kayak lagi nih. Lagi Jumat Keputrian. Keinget sekolah waktu dulu ya. Iya. Atau enggak seminar-seminar yang Islami gitu. Oh, bener banget. Nosara. Aduh, kita kayaknya perlu syukuran gak sih? Kita udah sampai di episode 3 hari ini. Iya. Alhamdulillah. Yes, tumpengan apa ya? Tumpengan kayak beli tumpeng mini ya. Ini bikin aja masing-masing. Yang penting kan ngerayain. Kita semoga adalah kita tetap bisa lanjut lagi seterusnya di episode 4, 5 dan seterusnya sampai selesai gitu di season ini. Dan semoga kita juga kuat ya, kuat selalu membahasnya. Iya Allah, amin dah amin. Pokoknya jangan lupa teman-teman ya untuk berpartisipasi dalam survei-survei kita berikutnya untuk kedepannya kita bahas, ya nggak? Yoi, benar banget. Iya, ini kita udah sampai di episode 3, masih banyak banget nantinya yang akan kita bahas. It's a long way to go. Jadi semoga lancar-lancar sampai nanti. Tapi BTW, ini awal-awal kok bahasanya sepertinya agak asing nih ya. Ini kerjaannya Hasna ya, Nak? Iya benar, ya. Kerjaan gue tadi, kerjaan gue sendiri. Karena kan gue bisa masukin lagu sendiri ya. Jadinya gue masukin aja lagu ini gitu. Karena lagi bucin banget sama drama ini. Tadi lagunya ini ya, liriknya keren banget. Kalau apa tuh? Artinya apa tuh, Nak? Coba ceritain, Nak. Kita juga pengen tahu sih. Iya. Cara melafalkannya itu loh. Cara melafalkannya gitu. Fangirl Sotoy 101. Jadi liriknya itu ada yang Ji금부터 시작해봐. Itu artinya mulai sekarang. Ji금부터, kalau nggak salah itu artinya 지금 sekarang, 지금부터 sekarang, 시작해봐, ayo mulai gitu. Jadi kayak from now on gitu. Apple dalio, running itu kan judulnya. Apple itu ke depan, APEUL, apple, dalio running. Jadi kayak from now on we have to run ke depan. Kok run ke depan? Apa sih maksudnya? Kayak subtitle ada di bawah sini ya semuanya. Jadi mulai sekarang kita harus jalan terus ke depan gitu aja. Semangat kan? Terus ke depan. Terus apa lagi liriknya? 지금부터 시작해봐 apel dari. Yes. Nah, pakai nada dong, Nak. Pakai nada. Itu tadi udah ada nadanya. Oh gitu, emang gitu ya? Udah ada nadanya. Emang datar gitu suara gue. Oke. Terus kalau yang lirik selanjutnya yang Magdaran Giri Nata Nado nan Gencana itu, gue cuma tahu Gencananya doang. Sisanya gue cari di Google Translate. Katanya. Oke. Katanya udah belajar Korea nih di salah satu aplikasi terkenal itu. Iya, tapi kan masih kelas basic. Gak apa-apa, kan namanya belajar. Gak apa-apa, bener-bener. Semangat. Masih kelas basic, jadi cuma tahu Gencana doang. Kali aja setelah mahir nanti tiba-tiba di hire gitu. Ya hiburan gak apa-apa lah. Atau enggak ini ya, isi acara BTS, ngewawancara BTS. Iya. Oh iya, bener. Boleh. Udah ngimpi mulu gue.
Coba. Pokoknya itu artinya mulai terus tarik ke depan, jalan ke depan. Kalau misalkan kayak kepentok ketemu jalan buntu, ya nggak apa-apa. Gitu. Bencana nggak apa-apa. Gitu. Wih, keren. Cari jalan So lain nih. banget ternyata. Ih, keren banget. Udah fan girlingnya segini aja. Cukup. Ikut malu-maluin. Bener sih. Jadi kita tuh kayak sebenarnya kita bertiga adalah korban drama Korea yang lagi hit sekarang yaitu Startup ya. Terus kita akhirnya Hasna sih sebenarnya memilih soundtrack itu untuk diputar di awal dengan arti yang tadi sudah disebutkan sama Hasna. Keren sih, keren banget. Terus karena emang bukan hanya filmnya aja yang dramanya aja yang seru banget, ternyata OST juga bikin semangat ya Nak ternyata. Iya, benar semangat banget gitu sampai gue kadang pengen nyapu, gue play lagu itu. Wah, keren. Kayak kalau lagi kita mau kerja harus nyetel lagu itu sih. Iya, boleh. Benar. Boleh. Biar semangat. Yes, biar semangat. Kebetulan kita harus setiap mulai kerja kita berarti harus dengerin lagu itu biar semangat. Sama Bukannya kayak Hasna sih Bismillah. tepatnya. Bukannya Bismillah, tapi dengerin lagu itu. Aduh. Terus apalagi? Oh iya, pemainnya juga kece-kece sih. Itu keren-keren banget. Jujur, aku tim Han Ji Pyong. Kalau kalian apa? Aku juga tim Han Ji Pyong, tidak bisa ditawar-tawar. Sama tim Bapak Han. Bapak Han sangat amat karismatik, ya ampun. Aku tuh sampai astaga. Aku kalau ngeliat dia senyum, astaga. Ini BTW ya, Hasna tuh udah buat stiker-stiker di WhatsApp. Itu tuh mukanya Bapak Han, ya ampun. Itu lucu banget. Yang dia ngedit itu loh, astaga. Kayak langsung Kalau pipitnya kalian tuh mau- pengen dibolongin gitu deh. Iya. Pulpen. Oh my god, Bapak Han Ji Pyong itu benar-benar ya dia. Ini kita kebetulan di sini memang tim Ji Pyong. Mungkin teman-teman yang lain ada yang tim Dosan boleh banget, gak apa-apa. Iya, benar banget. Drama Kita saling di mendukung kok, kita saling mendukung. Iya benar. Drama di startup ini pemainnya oke-oke banget sih dan menginspirasi banget ya dalam hal bisnis terutama ya. Ini kan karena kita ngomonginnya soal startup ya mereka ya. Nah BTW nih, kalau ngomongin podcast kan kita lagi on podcast nih. Ini bisnis apa enggak ya? Setengah bisnis, setengah juga enggak sih sebenarnya. Tapi kita juga nggak dapat keuntung. Ya keuntungannya adalah saling sharingnya itu sih. Iya juga sih. Kita juga belum Bisnis dapat tanpa profit. nggak menghasilkan uang. belum. Bener. Belum. Kali aja dia Belum. mau sponsorin, mungkin mau ada yang invest gitu di kami, barangkali boleh. Silakan hubungi Sarah Hairunisa. Iya. Bener. Bener banget sih. Bener. Siapa tahu kalau kita udah terkenal, ada yang mau bantuin sponsorin, wah kita sangat berterima kasih kepada yang mau sponsorin kita ya. Terus kita bisa beliin peralatan baru, modal awal untuk kita bikin studio podcast mungkin, ya namanya cita-cita ya. Iya. Cita-cita kayak Om Deddy Corbuzier kan, itu keren banget kan studio podcastnya gitu. Wah semoga menjadi kenyataan lah. Amin. Amin. Amin paling Amin. serius. Tapi anyway, sebenarnya sih ini cocok banget ya. Kita dari tadi di awal udah dengerin soundtracknya lagunya Startup, terus abis itu kita ngomongin dramanya Startup juga, sampai dengan tim Ji Pyong dan tim Dosan gitu ya. Karena emang cocok dengan pembahasan kita hari ini, yaitu to inspire others. Ya nggak sih, Vibe? Iya dong, bener banget. Hari ini tuh kita mau bahas reason ke-11 kita dari 13 Reasons Why to Live. Dan reason ke-11 ini seperti yang Sarah tadi bilang adalah to inspire others. Mungkin agak sulit ya, karena jujur kita juga tidak menginspirasi, karena kita juga nggak punya karya. Terus ditambah, kalau ngomongin soal inspire itu, menurut yang gue baca, itu tuh ada dua. Yang pertama ada desire to inspire, dan yang kedua adalah ability to inspire. Jadi kalau misalkan kedua ini digabung, itu bisa jadi a good leader gitu loh. Biasanya nih kalau misalkan film-film dokumenter gitu kan, ada lah ya yang
sangat menginspirasi, seorang pemimpin yang sangat menginspirasi gitu. Kalian suka nggak sih nonton film dokumenter kayak gitu-gitu? Aku sih suka sih. Kalau Iya, aku sih suka gitu yang berbau film-film gitu juga suka sih yang menginspirasi kita ini. Oke. Emang bener banget sih Feb, setuju banget sama kamu karena emang banyak banget film yang punya ability to inspire gitu. Jadi setiap kita nonton tuh kayak terinspirasi gitu. Entah kita pengen jadi seperti itu atau kayak mereka bagus juga ya kalau misalnya ini. Jadi ya menginspirasi kita banget sih. Nah, kalau misalnya Desire to Inspire ini kan keinginan kita untuk menginspirasi ya. Kalau dipikir-pikir lagi, ketika kita ingin menginspirasi orang, nggak selalu karya loh gitu. Bukannya harus punya karya baru bisa menginspirasi orang, tapi kayak keseharian aja tuh bisa membuat orang terinspirasi. Contohnya, misalnya melihat hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal positif dari orang tersebut. Terus kita langsung terinspirasi, oh iya kita harus bisa kayak gini nih kayak dia gitu. Jadi sering ngobrol sama orang juga bisa menginspirasi kita loh. Iya juga ya. oh iya bener banget Sar. Belakangan ini gue juga lagi lumayan sering jus ya, bikin jus buah gitu. Sebenarnya sih nggak tahu ya terinspirasi dari siapa, karena kayak lumayan banyak kan yang kayak orang-orang bikin jus sarapan buah. Jadi ya gue ikutan aja. Enak Ini tuanya menjelang Nadia Hutagalung sih Hasna. Oh iya benar. Keren banget, kulit mulus dari atas sampai bawah, bening bercahaya, Rambut bersinar. keren sih Nak. Sangat amat hidup sehat ya. Bener, patut dicontoh ini. Patut itu ternyata menyenangkan banget loh itu. Keren banget. Bener Boleh sih, dicoba, aku setuju. Iya, boleh dicoba nih. Aku setuju banget sih sama Hasna gitu ya. Kita kayak ngelihat keseharian orang lain itu bisa jadi inspirasi buat kita gitu. Terus ngomong-ngomong, kita ada nggak sih yang terinspirasi satu sama lain? Kalau boleh aku cerita dulu ya gitu ya. Kalau aku terinspirasi sama Febri sih. Oh my god, kenapa gue pertama? Agak siap Seriusan? gitu kalau namanya disebut pertama tuh. Hati-hati melayang. Oh iya, jangan dulu. Habis itu jatuh. Ya aduh. Aduh. Jujur sih, karena setiap ngeliat Febri itu tuh orangnya sangat berpikiran positif di antara kami yang teman-teman ini yang suka berpikiran negatif gitu ya. Dia selalu adalah orang yang terdepan berpikiran positif gitu dalam menanggapi sebuah masalah gitu ya. Kadang aku suka ketabuk sendiri gitu ya setiap ngeliat Febri. Sarah lo kok gak bisa sih kayak dia sih? Lo gak bisa apa pikiran positif sedikit gitu dibandingin negatifnya yang lebih banyak gitu. Terus apa lagi? Oh iya, ada satu lagi sih Feb. Ini yang inspire me banget adalah bahasa Inggris lo tuh bagus banget. Oh my god. Ini boleh terbang nggak? boleh terbang. Bahasa Inggris lo bagus banget sih. Ya nggak sih Nak? Ini bagus banget dia kalau ngomong bahasa Tolong Inggris. jangan dijatuhin ya. Kalau udah terbang tolong jangan dijatuhin ya. Terbangnya jangan ketinggian dulu. Gue masih mau nambahin. Oh iya jangan. Gitu. Oh iya, Boleh. Tapi setuju banget si Febri ini tuh bener-bener kayak kamus berjalan gitu. Gue kemarin ada mau bikin satu dokumen gitu, terus habis itu ada bahasa Inggrisnya kan. Nah, gue yang kayak udah ngulang satu kata itu berkali-kali gitu. Terus jadi kayak gue kan kelihatan gak punya vocabulary yang banyak banget gitu kan. Terus gue langsung chat Febri, Feb, kata sinonimnya ini tuh apa ya gitu. Gue udah ngulang kata ini 3 kali gitu, terus kayak yang nggak lucu aja kalau semua kata-katanya tuh sama. Terus habis itu dia langsung coba deh ini gitu. Wah iya, ini anak kece juga. Dahsyat kan. Ini boleh terbang berarti ya. Dahsyat banget. Terus dia ini juga loh itu Sar, apa namanya? Dia update banget. Kalau iya, tuh? benar. Kalau ada berita Update apa tuh? Ada berita semuanya dari lo tuh BTS sampai Trump. Iya sih.
Iya. Ini sebenarnya beda tipis sih antara gabut dengan emang pengen mencari. Tapi jadi bermanfaat ya kegabutannya. Oke. Ya, bermanfaat banget. Keren dah pokoknya. Terus, nih gilirannya Sarah nih. Buat terbang. Wah. Siap-siap Sar, siapin pesawat. Siap. Pesawat. Aku terbang. Si Sarah ini gitu pokoknya teman paling lah gitu, kayak Wah. dia tuh rajin banget ibadahnya gitu. Ya Allah, kayak Subhanallah, Masya Allah. Masya Allah, aku On adem time. sendiri dengernya. ibadahnya rajin gitu, on time, taat, pokoknya taat adalah Sarah gitu. Mantap. Setuju sih. Terus dia tuh ini apa tuh mungkin kayak karena faktor ini juga ya, karena faktor sering beribadah juga, omongannya tuh juga adem gitu loh. Bukan faktor usia. Ini gue Ibarat mama dede kedua. Oh iya. mama Dede kedua. Itu panggilan teman-temanku loh. Panggilan teman-temanku Mama Dede. Soalnya Curhat dong. soalnya ini kan apa namanya, orang-orang kalau cerita ke dia tuh kayak Sar gue gini deh, terus dia tuh mau yang kayak mau ngedengerin dulu gitu. Oh iya emang kayak gitu, tapi daripada lo kayak gini mendingan lo gini. Penyampaiannya tuh bagus gitu. Kalau misalkan gue kan kayak lo digituin, ya udah tinggalin aja gitu. Gue tuh yang kayak oh ya udah, Mama Dede versi yang berbeda. oh ya udah lo dijutekin, ya udah diemin aja, jutekin balik gitu. Iya, aku juga gitu. Kalau Sarah tuh enggak gitu lah, kayak gitu lebih halus emang. Iya, lebih halus. Ada Udah gitu banyak. kalau misalkan ada opsi iya atau tidak, kalau gue kan enggak, langsung enggak gitu, langsung berkata tidak. Tapi kalau Sarah tuh iya dulu di depan tuh iya dulu gitu. Kadang kesel aja gitu. Ini terbukti banget ya dari teman-teman sepermainan, teman-teman dekat, teman-teman kantor, kan bisa jadi inspirasi kita sendiri ya. Nah, Yes, kalau bener. gue ngelihat Sarah nih sama nih kayak Asna, dia tuh punya skill komunikasi yang bagus banget sih Sar, sumpah. Padahal kan jurusannya bukan komunikasi kan, kemarin kuliah kan. Bukan, melenceng. Tuh, parah banget sih. Dia penyampaian baik verbal maupun tulisan tuh keren banget. Soalnya ya guys, karena tuh Sarah punya karya nih, kalau kalian mau tahu. Di link Instagramnya Sarah tuh ada satu karyanya dia. Bukan satu, malahan berapa ya? Ada berapa tuh? Aku melayan Pokoknya- dulu kayaknya. Sarah tuh punya keberanian yang kayak dia menuangkan pikiran dia melalui tulisan, terus dipublish gitu. Gila, coy, lo berani banget gitu menurut gue. Karena nggak semua orang punya keberanian kayak gitu. Ketika lo mempublish karya lo kan berarti siap untuk menerima kritikan. Belum kalau misalkan orang ngeritik tuh kan kadang pedes-pedes ya. Itu nyebelin banget sih. Gue tuh kalau udah kayak gitu, udahlah, tutup aja lah, udahlah. Gitu. Kalau Sarah tuh nggak, dia terus aja. Lanjut terus. Nggak tahu malu emang anak ini. Kamu keren, Kak. Kamu keren. Terima kasih. Nah, kalau Hasna nih orangnya unik, jujur unik ya nggak sih Sarah? Oh, banget. Dia the best lah. Pertama kali ketemu aja tuh udah langsung kayak ini anak pasti unik banget sih. Orangnya tuh kreatif banget. Kita kan kalau mikir untuk buat podcast nih awalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris aja, udah dua itu aja. Tapi dia Korea gitu, dan dia bisa melafalkannya. Sementara gue masih kayak baca gitu loh. Gila, kamu keren, Nak. Kamu keren nak. Sering Keren banget. dengerin. Oh, dia kreatif juga nggak sih Feb? Kreatif. banget sih, Kreatif. Feb. Berarti tuh kalau Hasna tuh jatuhnya ini ya, terinspirasi untuk menginspirasi, asik. Iya asik. Setuju banget. Apa pula itu? Terus orangnya tuh juga challenging abis. Gue ingat waktu pas kita masih belum
WFH nih, masih pas masa WFO. Dia bilang pas pulang gitu, gue tuh orangnya gak suka ditantangin. Kalau gue ditantangin tuh gue akan nantangin balik. Gue sadar. Obrolan ini lupa. Jujur obrolan ini apa? Emang ini tuh kita pas lembur, nak. Udah lama. Wah, tuh. Kita aja WFH udah 9 bulan ya kan? Iya bener juga. Udah lama. Jadi aku tertarik dengan cara kamu menyikapi sebuah tantangin balik, yuk. Asik. Itu hanya Hasna yang bisa. Iya. Padahal itu ngomong doang, aslinya agak cemen. Enggak. Gak apa-apa, dari omongan siapa tahu tumbuh kan ya keberanian. Iya. Jadi motivasi. Amin. Tuh kan? Sih. Bener banget loh. Kita cerita-cerita ini bertiga akhirnya timbul kayak saling inspirasi loh gitu. Maksudnya hal-hal sederhana yang kita nggak nyangka bisa menginspirasi kita ini loh. Ya nggak sih? Itulah makanya fungsi menurutku ya, fungsi punya teman, punya sahabat, fungsinya adalah untuk saling menginspirasi dan saling memotivasi gitu ya, in positive way gitu ya, bukan in negative way gitu. Setuju. Iya. Benar. Dari kayak kan kita ngobrol-ngobrol kasual, ngobrol-ngobrol biasa gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Tapi ternyata ada juga ya yang bisa diambil gitu. Tapi kalau misalkan dari kalian sendiri, ada gak sih kayak pengen menginspirasi orang lain gitu dalam hal apa gitu? Oke. Pengen banget sih bisa menginspirasi orang lain gitu ya. Kalau boleh cerita sedikit gitu ya. Oke, walaupun akhirnya akan banyak ya gitu. Jadi ini dulu sekarang ini aku lagi mencoba untuk nulis gitu ya. Awal nulis ini karena ingin menyalurkan hobi, sekaligus ditantangin sama mamaku yang selalu ngelihat anaknya cuma bisa baca buku, tapi kenapa sih nggak lo coba nulis gitu sesuatu gitu, lo pasti bisa untuk mempunyai kemampuan itu. Ya udah, akhirnya cobalah untuk nulis gitu ya. Akhirnya nulis di salah satu platform digital, terus di-share di Instagram, dan banyak orang yang nge-DM dan ngasih feedback gitu ya, teman-teman gitu ya. Akhirnya lo nulis apaan gitu kan. Akhirnya aku ceritain lah, aku nulis novel gini-gini. Awalnya pada gak percaya gitu. Terus beberapa baca, mereka akhirnya percaya. Wah, Sar, lo gila, lo bisa nulis gitu ya. Satu kehebatan gitu loh yang harus tetap dilanjutkan gitu. Terus akhirnya beberapa orang mulai juga mencoba untuk menulis. Ada yang mencoba untuk menulis puisi, terus ada juga yang ngelakuin hal-hal lain gitu ya, karena menurut mereka adalah kok orang lain bisa, kenapa gue nggak bisa gitu ya. Seneng sih ngedengernya, seneng banget gitu ya, bisa membantu teman-teman lain untuk terinspirasi untuk melakukan hal lain yang lebih yang positif gitu ya. Terus aku terus mencoba juga di setiap tulisan aku yang aku tulis gitu untuk menyampaikan pesan-pesan yang selalu dapat menginspirasi orang banyak yang membacanya gitu. Ada salah satu ceritaku yang judulnya Rempah Rasa. Nggak tahu sih Hasna udah pernah baca apa belum? Pernah. Udah. Sepotong ya. Nggak apa-apa. Ada judulnya Rempah Rasa gitu ya. Ini ceritanya sih adalah cerita tentang seorang perempuan yang punya tokoh rempah-rempah di Bali. Jadi awalnya itu adalah gue pengen si tokoh wanita ini dapat menginspirasi orang, terutama perempuan yang baca, bahwa lo nggak perlu malu untuk punya kayak sebuah toko sederhana, toko rempah-rempah sederhana gitu ya, dibandingin orang lain, mungkin perempuan lain yang bisa jadi artis lah, jadi lawyer, jadi pekerja kantoran gitu ya. Lo nggak perlu malu gitu loh, selama lo di jalur yang benar gitu loh. Lo mengejar mimpi lo di jalur yang benar dan di jalur yang positif gitu loh. Lo jangan malu. Jadi gue pengen banget ngangkat si tokoh, kalau misalnya kalian baca ya, ini benar-benar adalah seorang tokoh yang kuat dan menurutku sih keren banget sih dia gitu ya, berani mengejar mimpinya, membuka toko rempah-rempah gitu di Bali. Jadi ya cukup menyenangkan kalau beberapa orang yang membacanya juga terinspirasi untuk melakukan hal itu. Terus kayak menulis novel ini juga bagiku tuh kayak nyampurin kisah fiksi dan fakta yang jadi satu,
terus dinikmati dalam porsi yang seimbang gitu. Menyenangkan sekali lah. Aku kalau setiap nulis kadang juga sering senyum-senyum sendiri gitu, kayak gue seneng deh nulis gitu, gue bangga loh akan tokoh ini gitu. Itu ceritaku. Mungkin ada yang mau baca, bisa baca di bioku, linknya ada di situ. Sekalian promosi. Keren banget Sarah, ya ampun. Kalau gue pribadi, gue nggak punya karya sih seperti Sarah yang bisa menginspirasi gitu. Biasanya kalau gue yang kayak curhat gitu, kebetulan gue sempat memiliki beberapa pengalaman yang pahit. Itu biasanya mau gitu untuk mencurahkan ke teman-teman dekat gue, karena menurut gue kalau misalkan kita berbagi pengalaman yang senang nih ya, misal gue dapet juara, gue abis dapet ini, gue abis kesini, itu kan udah biasa ya, tapi jarang orang yang mau menyampaikan sebuah kegagalan mereka, sebuah pengalaman pahit mereka ke orang lain. Itu tuh pengen mereka sadar kalau mereka tuh harus ngelihat diri mereka lebih dari yang mereka pikirin. Makanya kan ada quotes tuh, you are more than you think. Kayak lo tuh hebat dengan cara lo sendiri, walaupun kita semua bukan yang sempurna, tapi lo bisa sukses dan lo bisa bahagia dengan cara lo sendiri. Gitu sih. Gue gak punya karya seriusan deh, jadi hidup gue lempeng aja begini. Tapi bisa menyemangati orang loh, nggak apa-apa. Ya, bener banget. Kalau Asta gimana? Biasanya kan orang yang sangat kreatif, beragam bisa cerita. Sebenarnya apa ya? Gue juga agak bingung kalau misalkan gue dibilang kreatif yang kayak, karena biasa aja sih gitu. Gue lebih ke arah kayak bosenan banget kan, kayak ya ngapain lagi di rumah, kan cuma bisa di rumah doang. Terus ngapain lagi di rumah, terus ya udah, sama PSBB ini belanjaan gue kayak udah banyak banget. Itu gue beli apa namanya, puzzle buat mainan, gue beli kanvas buat ngelukis segala. Wih, keren banget sih bisa ngelukis loh. ya gitu dah kali ya gitu. Maksudnya gue nggak pernah punya niatan untuk menginspirasi orang gitu. Jadi biasa aja, kayak gue ngelihat si Haikal Kamil gitu nih misalnya. Gue ngeliat si Haikal Kamil waktu itu tuh dia punya ini kan, punya lahan besar, terus habis itu dia nanam segala macem, terus dia panen kan, seru tuh. Ya udah gue kayak ikutan aja. Terus nyokap gue juga yang emang suka nanam gitu kan, gue ya ikutan aja nanam. Terus habis itu gue cerita ke teman gue lagi menanam kebun seperti Tasya Kamila. Terus jadi temen gue bener-bener sehari setelah gue cerita itu, temen gue langsung pergi ke Ragunan. Dia beli semuanya, kayak beli tanah, pupuk, bibit-bibitnya, terus yang kayak perintilan tanaman dia langsung beli. Terus sekarang kayak udah beberapa bulan kemudian dia ini udah panen beberapa kali gitu. Kayak dia lebih rajin panen daripada gue kayak baru 3 kalian mungkin. Ya, dia tuh udah rajin banget. Terus kayak udah emang banyak, dia punya lahan juga, terus dia nanamnya juga banyak. Jadi kadang dia bagi-bagiin juga. Kalau mau nanti gue kabarin teman gue lah, namanya Dian. Halo Dian, kali aja Dian denger. Halo Dian. Jangan lupa dengerin podcast kita ya. Oh iya benar, nanti gue kabarin Dian. Iya, apalagi cerita gue nggak banyak banget. Terus palingan beberapa bulan ini terakhir gue lagi menyisihkan sepersekian dari gaji gue buat nabung reksadana. Karena lihat orang juga gue nabung reksadana. Keren, jadi investor. Keren, investor tim Jipyong. Istana Han Jipyong ya. Paham banget deh. Penerus. Kamu Kalina. Terus ya gitu, gue yang kayak ya udah cerita biasa aja gitu, karena gue kemarin ini nonton si ini gitu, dia mulai nabung reksadana bla 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 gitu. Terus gue coba, terus ternyata temen gue juga buka rekening reksadana, buka rekening ini juga, rekening RDI, rekening dana investasi itu. Terus kayak jadi yang gue ceritakan tuh ternyata orang-orang ikutan juga gitu, seneng. Kita mencoba hal baru bersama-sama. Itu sih palingan kayak ya gitu-gitu doang.
nggak ada apa-apa lagi, cuman itu aja. Oh iya, tapi kalau misalkan ini sekarang kita bikin podcast ini tuh ini gak ya termasuk menginspirasi halayak ramai? Yes, bener banget sih Nak. Podcast ini tuh memberi, kalau menurutku adalah menginspirasi orang banyak sih yang mendengarkannya gitu ya. Apalagi kita juga sharing-sharing gitu ya tentang kehidupan kita masing-masing gitu ya. Dan ini sebenarnya mau nambahin juga bahwa ini untuk Febri dan Hasna, kalau kalian tadi cerita kalian gak punya karya, itu bohong sekali, ini karya kalian guys. Oh iya, Yeay. Yang kita Karya kerjakan. kalian keluar setiap minggu loh, ini karya kalian loh. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ada Kalian- juga. Kalian harus berbangga pada diri kalian sendiri dulu ya. Senang banget loh. Terus juga kita emang, ya maksudnya adalah podcast, kita buat podcast ini di awal banget juga kita emang udah sampein bahwa emang kita akan membawakan materi-materi tentang kehidupan kita sehari-hari, terutama masalah anak muda di usia 20-an ya, mungkin yang masih labil, yang kadang A, kadang B, kadang C gitu ya, yang terjadilah di kehidupan kita gitu. Kita saling sharing di sini. Semoga materi-materi kita ini bisa memberikan inspirasi gitu ya untuk para pendengar podcast kita, supaya lebih kehidupannya lebih baik lagi dan lebih positif. Amin. Seru banget ya kalau misalkan kita bisa kayak surrounding by good people and positive vibes. Kayak walaupun kita bukan expert di bidangnya, tapi kalau kita diskusi bareng-bareng kayak semua terasa lebih ringan aja gitu. Kita bukan orang yang hebat, sempurna, tapi kita tetap berusaha banget nih buat membawa dampak yang baik para pendengar kami. Soalnya semua orang tuh pasti punya sisi kelebihannya masing-masing ya, di samping kekurangannya. Nah, karena kali ini kita lagi ngomongin tentang inspirasi nih, makanya nih teman-teman yang lagi dengerin kita sekarang, feel free banget buat kalian yang punya cara terinspirasi ataupun udah menginspirasi orang lain nih, share boleh banget ke kita nih lewat Instagram kita. Jangan lupa ya, barangkali kita juga bisa jadi terinspirasi, ya nggak Nak, Sar? Yes, setuju banget sih Feb gitu. Pokoknya jangan lupa untuk bisa berpikir positif dan kalau bisa menginspirasi orang lain itu juga lebih baik sih gitu. Sepertinya ini kita udah di penghujung episode ya. Nggak kerasa ya? Udah kerasa loh kita ngobrol-ngobrol gitu ya, ngobrol-ngobrol tentang startup, terus langsung ke tema kita gitu ya. Udah nggak kerasa loh udah di penghujung episode kita hari ini. Nah, kali ini jatahnya Hasna. Ya, ini adalah harinya Hasna untuk membawakan quotes andalannya, asli quotes andalannya. Iya, barangkali Asna mau membawakan dengan bahasa Korea kayak di awal gitu. Jangan. Sejak wah, tidak bencana. Kalau kelewat sotoy takut ada yang ngerti bahasa Korea terus ternyata hebat nih Hasna, salah ngomongnya semuanya. Oh iya juga. Jangan, mendingan pakai lirik yang kita tahu aja lah. Yang kita Oke, boleh. Apa? Boleh. Silakan Hasna. Ngeri gitu. Jadi sebenarnya bukan quotes juga, karena kayak apa ya? Ya lirik lagu aja. Tadi sempat lagi dengerin lagu, terus ke-play lagu ini, terus kayak wow masuk juga nih gitu. Lagunya itu dari Panic at the Disco yang Mantap. Wah, ya, keren. jangan ketukar. Panic at the Disco. Brandon Yuri kan Nak? Brandon Yuri kan ini Nak? Iya, Brandon Yuri, bukan Brandon Salim. Sama-sama keren, dua-duanya sama-sama keren. Oke, saudara sama kalian. Oke. Tidak bermaksud apa-apa gitu, mau meluruskan aja. Takut didengar dan Salim kayak Hasna. Takut. Oke, jadi liriknya itu Mama said, fulfill the prophecy, be something greater, and go make a legacy. Nyambung kan? Mantap. Ya. Nyambung. Tepuk tangan untuk Hasna. Harus jadi Oke, orang yang lebih thank kece you. lagi.
Amin. Thank you Hasna, thank you semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Maksimicin. Makin didengar. Makin lagi. Dadah. 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 Bye. Dadah. Mama said, fulfill the prophecy, be something great. Go make a legacy, manifest destiny. Back in the days, we wanted everything, wanted everything. Mama said, burn your biographies, rewrite your history, light up your wildest dreams, museum victories. Every day, we wanted everything, wanted everything. Mama said, don't give up, it's a little complicated, all tied up, no more love.